Assalamualaikum teman-teman semua. Hanan, Mama, kita mau ngapain hari ini? ada buku. Mau baca buku? Iya, Hanan mau mama bacain sebuah buku yang bagus banget. iya. Wah, ini bahasa Inggris semua. Ada bahasa Indonesianya juga. Hanan bisa berhitung nggak dalam bahasa Inggris 1 sampai 10? Bisa? Coba. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ore. Hanan bisa ya. Nah, sebagai hadiahnya, Mama mau bacakan Hanan 6. sebuah cerita yang bagus banget. Iya. Ore. Boleh. Hanan siap? Yap. Ready? Oke. Gimana? Oke. Oke, Mama. Sip. Mama bacain ya. Iya. Judulnya ini Hanan, si tikus tanah yang nakal. Tikusnya nakal. Hanan takut sama tikus gak? Nih, Hanan, buku ini menceritakan kisah yang mengajarkan tentang kepatuhan, membimbing anak-anak untuk berperilaku baik. Hanan jadi anak yang baik ya. Iya. Harus patuh sama mama, Iya, sama betul. papa. Siap? Iya. Oke. Nih ceritanya ya. Hah? Dengerin ya. Dengerin ya, oke? Iya. Oke. Seekor tikus tanah kecil Oke. mengabaikan perintah orang tuanya dan memulai petualangannya. Tetapi pada akhirnya ia menyesali perilaku egoisnya dan belajar untuk lebih taat dalam mematuhi perintah orang tuanya di kemudian hari. Wah, Hanan ada boneka. Ini Iya. namanya siapa? Oh, ini tikusnya ya? Ini yang mana? Ini tikusnya. Bukan nih. Bukan. Oke, kita lanjut. Saatnya musim dingin yang bersalju tiba, tetapi di rumah keluarga tikus, tanah terasa hangat dan damai. Ramai. Ayo, kita semua tidur lama Lama. sampai musim semi yang hangat datang kembali, kata Tuan dan Nyonya tikus tanah. Tikus tanah. Semua anggota keluarga tikus tanah sudah berada di tempat tidur mereka masing-masing, kecuali Ben. Ben malah tidak mengantuk sama sekali. Aku bosan tidur. Aku tidak ingin tidur. Lebih baik bermain saja. Suara Ben membuat kita semua tidak bisa tidur, kata ayahnya. Maaf, kata Ben. Apa kata Ben? Maaf, kata Ben. Ben kembali ke tempat tidurnya tanpa bersuara. Tetapi dia menyimpan sebuah rencana. Begitu semuanya tertidur lelap, Ben mengemas tas kecilnya dan menyelinap keluar rumah. Wow, semuanya putih. Dia berseru. Saat ia mulai petualangannya, Ben meninggalkan jejak kaki yang di dalam salju. Wow, ada saljunya. Wah, Ben meluncur menurun bukit. Kanan. Dia keluar rumah, menurun bukit dan tergelincir di atas salju. Dia jatuh. Ia senang sekali sampai-sampai ia tidak menyadari butiran-butiran salju besar jatuh di sekitarnya. Butiran salju yang baru jatuh sangat tepat untuk membuat orang-orangan salju. Ben memberikan mata, menambahkan mulut pada orang-orangan saljunya itu.
Pada saat Ben selesai, ia merasa sangat kedinginan. Kalau kedinginan kayak gimana, Hanan? Dingin. Jadi, tangannya gimana? Hanan kalau dinginin gimana? Kalau kedinginan? Dingin. Ia ingin kembali ke rumahnya yang nyaman dan hangat. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat salju yang turun telah menutupi jejak kakinya. Ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Ya, kasihan banget Hanan. Bennya nggak bisa pulang ke rumah. Kasihan ya. Tadi. Iya nih. Lihat. Ben berkelana dengan perasaan sedih. Kalau sedih Hanan gimana? Sedih. Sedih gitu ya. Ya. Meskipun saljunya sudah tidak lagi turun, ia tidak kenal siapapun dan rumahnya terasa begitu jauh. Kemudian ia melihat seekor tikus kecil meluncur di sekitar kolam es. Halo, namaku Ben. Siapa namamu? Ini dia. Ini Ben. Nah, ini aku Tes. Apakah kau suka peluncuranku? Dia kenalan dulu dong. Dia temenan. Halo, gitu. Kenalan. Jabat tangan dong. Nah, sekarang dia udah temenan ya. Dia udah kenalan. Dia dapat teman baru, Hanan. Nih. Berseluncur kelihatannya menyenangkan, kata Ben. Aku akan mencobanya. Ia meluncur dengan hati-hati di atas es. Tiba-tiba ia sudah sampai di tengah kolam. Tetapi saat ia akan berbelok, apa yang terjadi? Tiba-tiba bawah kakinya terdengar suara berderit, lalu kolam es itu pun retak kanan. Kolam esnya retak. Biur. Ben tercebur ke dalam air yang beku melalui lubang es. Dia tercebur. Dia jatuh. Dan Ben-nya berteriak, "Tolong," kata Ben. Gimana kata Ben? "Tolong. Dingin. Untungnya Tuan Kelinci dan putranya sedang mengumpulkan kayu bakar di dekatnya. Mereka mendengar tangisan Ben dan bergegas membantunya. Cepat, tangkap talinya. Tuan Kelinci menutupi tubuh Ben yang menggigil dengan selimut dan mengangkatnya ke kereta luncur mereka. Mereka berangkat menuju rumah kelinci tepat saat matahari mulai tenggelam. Keluar kelinci menggantung pakaian Ben agar kering dan membaringkan Ben di samping api unggun. Dia sangat kelelahan, kata Nyonya Kelinci. Kalau ia sudah bangun, kita cari tahu di mana rumahnya dan kita antarkan ia pulang. Kembali ke rumah, Tuan dan Nyonya Tikus Tanah tahu kalau Ben menghilang. Tapi di luar sana sangat dingin. Ibunya menangis. Sedih banget. Ya. Dia menyalakan beberapa lentera dan seluruh keluarganya berangkat mencari Ben. Mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Kita lanjut lagi tuh bukunya nih, teman-teman. Setelah beberapa saat, mereka datang ke rumah Tuan Tikus. "Maaf mengganggu Anda," kata Tuan Tikus Tanah. "Kamu mencari putra kami, Ben. Kami khawatir." Ini kok kamu? "Kami mencari putra kami, Ben. Kami khawatir ia tersesat di tengah salju. Aku tahu di mana dia," kata Tes. Ia memberitahu mereka tentang berseluncur dan penyelamatan Ben oleh Tuan Kelinci di dalam kolam es. "Cepat, kita harus segera pergi ke rumah kelinci," kata Nyonya Tikus Tanah. "Ben, bersyukurlah
Kau baik-baik saja, kata Nyonya Tikus Tanah sambil memberikan pelukannya. Ya, Ya. kami semua mengkhawatirkanmu. Keluarga Tikus Tanah berterima kasih kepada keluarga Kelinci atas kebaikannya. Tidak ada yang memarahi Ben karena sudah membuat banyak masalah. Maaf, aku tidak menurut perintah ibu, kata Ben. Aku berjanji tidak akan egois lagi. Habis, Ma. Habis. Nah, teman-teman, itu ya tadi ceritanya. Seru kan, Hanan? Ya. Oke. Nah, pesan yang kita dapat dari kisah ini adalah, Hah? Hanan dengerin ya. 1, Tidur tepat 2, waktu. 3, 4, 5, Kau berhitung lagi. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 10. Yeay. Yeay. Kalau berhitung dalam bahasa Indonesia bisa 1 1. yang kencang, Wah. 2 Ya. yang benar, 5 ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tidur tepat waktu. Terkadang terasa jauh lebih menyenangkan untuk tetap terjaga saat orang tua menyuruh kita untuk segera tidur, seperti yang dilakukan Ben di awal cerita. Namun, kita harus ingat bahwa jika kita tidak segera tidur, kita akan kurang tidur dan kemudian kita akan merasa lelah dan mudah marah keesokan harinya. Hanan suka marah-marah ya? Hanan suka marah-marah ya kalau kurang tidur? Hanan apa Mama yang suka marah-marah? Anan. Hanan apa Mama? Anan. Mama suka marah-marah ya Mama ya? Anan. Oke, Hanan juga deh suka marah-marah. Jadi besok-besok gak boleh marah-marah lagi ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya, mementingkan perasaan orang lain. Terkadang kita ingin untuk melakukan apa yang kita sukai dan mengabaikan perasaan orang-orang yang menyayangi kita. Ini adalah perilaku egois. Berperilaku egois ketika ia membuat keluarganya terbangun oleh kegaduhannya. Ia juga bersikap semuanya sendiri ketika meninggalkan rumah tanpa memberitahu orang tuanya. Karena ia tidak memikirkan betapa khawatirnya mereka ketika mereka tahu ia menghilang. Di akhir cerita, Ben menyadari bahwa tidak sepatutnya ia bersikap egois karena orang tuanya sangat peduli dan sangat menyayanginya. Sini duduknya. Wah, udah mulai mengantuk nih anak Mama. Habis dibacain cerita, iya. Wah. Nah, kita lanjut lagi ya. Mematuhi perintah orang tua kita. Karena Ben masih sangat muda, ia belum memiliki pengalaman untuk mengenali situasi berbahaya. Ia sekalipun tidak berpikir kalau keluar rumah sendirian dapat menimbulkan masalah. Atau menginjak es dapat mengakibatkan kecelakaan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita lebih banyak tahu daripada orang tua kita, sehingga kita memilih melakukan sesuatu yang tidak mereka setuju. Tetapi orang tua biasanya lebih bijaksana daripada kita. Jadi kita harus selalu ingat untuk mematuhi perintah mereka. Meminta maaf. Tuan dan Nyonya Tikus Tanah meminta maaf karena sudah mengganggu keluarga tikus larut malam. Ada baiknya kita meminta maaf jika kita merasa telah mengganggu orang pada waktu yang tidak tepat. Selanjutnya, memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam cerita tersebut, Tess tahu apa yang terjadi pada Ben dan ia langsung menyampaikan informasi itu kepada orang tuanya dengan jelas. Kita harus selalu memberikan informasi yang benar kepada orang dewasa tentang keberadaan teman-teman kita. Apalagi jika kita merasa mereka akan mendapatkan masalah. Itu biasanya sangat membantu jika mereka dalam
situasi berbahaya. Mengucapkan terima kasih, keluarga tikus tanah berterima kasih kepada keluarga kelinci yang sudah merawat Ben. Ketika orang-orang membantu kita dengan cara apapun, ada baiknya kita mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Dimarahi. Sangat dipahami jika orang yang peduli terhadap kita akan marah ketika kita bersikap egois atau jika tidak memikirkan perasaan mereka pada saat kita dalam bahaya dan membuat mereka mengkhawatirkan kita. Karena mereka menyayangi kita, maka mereka memarahi kita. Kadang mereka merasa sangat lega saat tahu kalau kita aman dan mereka tidak akan memarahi kita. Tetapi kita, baru juga diceritain udah marah-marah. Gak boleh ya nak mama. Tetapi kita harus tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Ketika orang tua Ben akhirnya menemukannya, wah ada pesawat. Mereka tidak memarahinya karena mereka sangat senang ternyata ia selamat dan mereka tahu ia telah mendapatkan pelajaran dari perbuatannya. Meminta maaf, permintaan maaf akan sangat berarti jika diucapkan dengan tulus. Di awal cerita, Ben bilang ia menyesal telah membuat keributan dan membuat mereka terbangun. Tetapi saat ia meminta maaf, ia juga berencana untuk meninggalkan rumah tanpa memberitahu orang tuanya. Akhirnya Ben menyadari bahwa ia keliru. Keliru. Ia berperilaku egois dan meminta maaf atas segala perilakunya. Kali ini ia meminta maaf dengan tulus. Maafkan ya. Sekian cerita dari Hanan dan Mama hari ini ya. Hanan suka ceritanya. Lain waktu kita cerita lagi ya. Dadah teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanan bobo dulu ya.